Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan seperti biasanya untuk periode tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 5 Juni ya. Tanggal 6 Juni itu hari Jumat libur ya, untuk memperingati Idul Adha ya. Begitu ya. Jadi saya akan sharekan langsung untuk grafiknya atau chartnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBRI ya, saham Bank BRI. Kalau kita perhatikan saham Bank Rakyat Indonesia ini uptrendnya masih bagus ya. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya, dan kalau kita lihat di sini dia sudah tembus di atasnya MA200-nya ya. Walaupun MA200-nya masih melandai, tapi ini petandanya bagus. Dan kalau kita lihat di sini, ini sudah saya infokan sebelumnya ya. Saya kasih garis kayak kotain di sini. Ini area buy on weakness. Kalau mau tunggu buy on weakness sekitar area 4160-an ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Itu untuk BBRI. Nah kalau misalnya nggak dikasih ya ini sebenarnya sudah saya gambarkan garisnya naik ke atas 4400 kita boleh buy. Jadi kalau Anda mau buy langsung boleh atau tunggu menjelang penutupan ya. Kalau dia masih bertahan di atasnya 4400 menjelang penutupan hari Senin ya atau minggu ini ya. Kita boleh buy, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Target price-nya dia mengikuti target 4680 ya. Jadi selama masih di bawahnya 4680, terus terang untuk BBRI ini untuk jangka panjangnya dia masih bearish ya. Ya, untuk jangka pendeknya, menengahnya ini sudah mulai naik ke atas ya, sudah mulai uptrend ya. Dilihat dari EMA 20-nya, dan dia sudah mulai tembus ke atas EMA 200-nya, jadi ini sudah mulai bagus ya. Jadi kalau mau buy, boleh buy bertahap ya. Apakah ketinggalan? Belum ya. Karena kalau kita lihat ini masih jauh dari all time high sebelumnya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya di sini nilainya di harga 6450 ya. Jadi masih besar kemungkinan peluangnya. Apakah bisa balik lagi ke harga semula? Bisa saja, tapi kapan kita nggak tahu ya. Selama dia laporan keuangannya masih bagus dan tidak ada sentimen yang negatif ya, yang mempengaruhi fundamentalnya secara langsung ya, secara eh, dasar ya. Atau secara istilahnya core-nya ya nggak terpengaruh ya harusnya dia masih bisa tapi cuman ya kapan kita nggak tahu tapi saya fokusnya di uptrendnya sejauh ini uptrendnya masih bagus jadi kalau mau buy silakan atau tunggu di MA20-nya mungkin nanti dipotong di 4160 atau di tes ya istilahnya ya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas yang kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBNI ini masih bagus ya, masih sideways, masih lebar ya. Saya gambarkan. Kalau mau buy on weakness ya mungkin tunggu di area sekitar 4100-an atau 4300. Jadi paling dekat 4300. Memang saat ini sideways-nya itu masih tipis ya. Jadi sudah 2 mingguan ya di sini ya. Nah, kalau dalam minggu ini dia berhasil breakout ke atas 4580 atau 4600 untuk BBNI yang belum punya kalau mau buy silakan atau mau tambah lagi atau average up silakan. Yang penting dia masih bertahan di atasnya 4300 itu untuk BBNI. Target price terdekatnya adalah 4.800, kemudian berikutnya 5.075, 5.450 dan 5.750. Ya, untuk BBNI masih cukup menarik kalau mau buy on weakness bertahap aja atau tunggu di area sekitar 4.100-an ya. Tapi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, tekniknya seperti itu. Kalau lebih cukup ya. Berikutnya untuk BBCA. Nah, BBCA ini apakah masih bagus Pak Sunara? Ada yang tanya ke saya, apakah boleh nambah lagi? Nah, caranya gampang aja. Kita lihat MA20-nya apakah masih mengarah ke atas? Masih. Apakah sudah dites? Belum, karena dia belum dipotong dari atas ke bawah. Nah, kita tunggu area buy on weakness sudah saya gambarkan 9175, 9000 atau 8800. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound masuk ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita berusaha buy. Nah, kalau posisi seperti ini, dia kan sedang testing area supportnya 9175 atau 520-nya ya, kurang lebih ya. Nah, kita tunggu kalau misalnya em, dia berhasil naik ke atas 9550 ya kita buy. Ya, nggak dikasih berarti ya buy minusnya ya, kita buy. Nanti kalau dia naik lagi ke atas EMA 200-nya atau 9800 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji area sekitar 10.400 dan berikutnya lagi dia akan menguji all time high sebelumnya di sini ya. Ini all time high sebelumnya di 10.950. Jadi sejauh ini memang laporan keuangan terakhir ya, bulanan ya untuk BBCA masih bagus. Dia bisa tumbuh 2 digit laba bersihnya. Walaupun kuartalnya sebelumnya masih tipis labanya, tapi secara bulanannya year on year itu masih bagus ya, untuk BBCA ya. Jadi dia sudah catching up ya, sudah mulai mantul. Ya. Kalau kita lihat memang apakah ketinggalan atau ketinggian. Nah, BBCA ini sudah sering saya sebutkan. Walaupun dia diturunkan dalam, ya, kita bisa tunggu 1 tahun atau paling lama 2 tahun, dia bisa paling nggak break even point lah kalau kita belinya nyangkut di harga all time high-nya. Karena sejauh ini dia berhasil membentuk new all time high paling tidak 1 tahun atau 2 tahun lah paling lama. Ya, paling tidak kita cuan dividennya lah kalau sebelumnya nyangkut di harga new all time high-nya. Nah, apakah berarti bagus maksudnya langsung baik? Ya boleh aja, tapi saya ingatkan apa yang dulunya bagus nggak mesti selamanya akan bagus terus. Ya.
Bukan berarti nggak ada investasi di satu saham, enggak. Karena semuanya akan berubah. Ya, apa yang dulunya bagus belum tentu selalu selamanya bagus, enggak. Begitu juga sebaliknya, apa yang dulunya jelek belum tentu sekarang jelek, belum tentu kedepannya jelek. Yang penting kita lihat aja perkembangan fundamentalnya bagaimana. Kemudian kalau dari sisi saya lebih fokus ke trennya. Cara gampangannya saya pakai MA20, MA20 mengarah ke atas, harga saham masih di atas MA20-nya, umumnya trennya masih bagus. Ya. Kalau mau jangka menengah atau jangka panjang kita lihat MA200-nya. Dan MA200 sebelumnya walaupun dia turun dalam, MA200-nya itu hanya turun melandai ya untuk BBCA ya. Jadi dia itu masih tergolong strong. Ya, seperti itu. Kalau mau buy dollar cost averaging memang BCA ini sejauh ini salah satu emiten yang cocok. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri masih testing resistance kuatnya sekitar area 5.575 sampai 5.600. Nah, dia akan testing MA20-nya ya dalam minggu ini ya. Sekitar area 5.000 sampai 5.050 sampai 5.225 ini sudah saya gambarkan. Jadi ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kita lihat kalau menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil naik lagi memotong ke atas, kita berusaha mulai buy. Itu buy on weakness di MA20-nya. Jadi saya gambarkan sekitar 5.050 sampai 5.225 atau yang agak ke bawah sekitar area ini ya 4.650 sampai 4.700 atau 4.800 lah maksimumnya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita lihat ini ada formasi rounding bottom. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 5.600, kita boleh buy. Atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji MA200-nya ya, kurang lebih sekitar area 5.975 sampai 6.150. Jadi untuk Bang Mandiri ini masih kesempatan untuk buy on weakness, mau buy langsung sebenarnya boleh. Atau tunggu MA20-nya dites ya. Ketika dipotong jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah memotong lagi dari bawah ke atas. Ya. Trading itu gampang ya karena sebelumnya ada orang yang share ke saya terima kasih dia sudah cuan di Bank Mandiri ya. Dia ngikutin saya sama ya. Dia bilang MA20-nya kalau sudah dipotong dari bawah ke atas dia buy. Ya selama MA20-nya nggak mengarah ke bawah. Nah kalau kita lihat di sini ini kan mendatar kemudian buy ya breakout kan dia buy. Nah, saya sering sebutkan juga kalau dia breakout higher high, ya tadi swing high terdekatnya ya Anda boleh buy lagi atau average up, dia average up. Ya, jadi sudah cuan Bank Mandiri, apakah akan balik lagi ya kita nggak tahu. Kita lihat minggu ini ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 5.050 untuk Bank Mandiri, saya rasa sih ini masih ada peluang untuk ke 6 ribuan ya. Paling nggak 5.975 lah. Ini kemungkinan besar bisa dicapai. Ya, seperti itu ya. Tapi cukup. Berikutnya BNKA masih testing MA20. Memang saya sudah jual ya untuk BNKA ya. Nah, di sini kalau mau buyback ya kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1.795 ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, Anda boleh buy atau average up ya yang sebelumnya buy di bawah atau tunggu buy on weakness sekitar area 1.705 sampai 1.740 atau paling bawah di 1.650 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Memang saat ini masih akan testing MA20-nya. MA20-nya masih mendatar ya cenderungannya, tapi ini sudah bagus. Nah, kalau mau buy ya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1.795 kita buy atau 1.800 ya. Naik lagi ke atas 1.850 kita tambah lagi untuk average up. Nah, naik ke atas 1.850, jangan berpikiran, oh dia pasti turun Pak Sunar. Belum tentu ya. Jadi jangan sampai resisten itu atau analisa teknikal membatasi Anda sebagai tembok yang membatasi Anda untuk profit lebih tinggi lagi. Ya. Memang ini kata-katanya sudah sering saya sebutkan, tapi ini penting ya. Karena seringkali orang teknikal itu ya, yang mahir ya, dia salah paham. Dia menggunakan analisa teknikal untuk dalam tanda petik mengatur marketnya. Jadi kena resisten dia jual. Ya sebenarnya nggak salah sih, benar. Ya. Itu kalau Anda pasang trade stop atau stop loss. Pokoknya kalau kena resisten gagal, kalau kena trade stop atau stop loss ya ya jual. Tapi jangan pikiran kena resisten langsung jual enggak. Ya. Nah kalau Anda jual misalnya dia berhasil breakout ini kan sebelumnya swing high-nya di sini 1855. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1855 ya target berikutnya masih bisa di 1950 dan 2000-an. Ya. Istilahnya buy high sell higher. Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk PNBN. Ini sebelumnya saya sudah sebutkan kalau mau buy weakness ya paling nggak tunggu 1345 ke atas ya. Tunggu kalau sudah berhasil memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Walaupun sebelumnya sudah naik ya, ini kan terbukti kan omongan saya ya, dia turun lagi. Karena apa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Paling aman kalau mau buy weakness, tunggu aja kalau dia naik ke atas 1345. Ya. Karena kalau masih di bawahnya 1345 untuk PNBN ini dia masih resiko. Ya, masih downtrend lah. Nah, PNBN ini salah satu tipe saham. Kalau dia naik, naiknya lumayan lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Ya, selama MA20-nya mengarah ke atas, umumnya masih bagus kenaikannya. Tapi kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah, apalagi harga sahamnya masih di bawah MA20-nya, jangan sekali-sekali coba average down atau buy lagi, dan buy lagi. Karena nanti dia akan turun lagi, dan
Kita nggak tahu apakah bisa naik lagi, nggak tahu. Ya, memang seringkali PNGN ini diincar asing ya untuk akuisisi. Ya, tapi sejauh ini selalu di istilahnya disangkal ya kalau misalnya ada akuisisi oleh pihak manajemennya, tapi menyangkalnya lambat biasanya ya. Kalau lebih seperti itu cukup ya untuk PNBN. Berikutnya untuk BBTN, Afternya masih bagus, MA20 mengarah ke atas. Harganya sudah di atas MA20-nya dan di atas MA200-nya. Kalau mau tambah lagi atau average up atau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1.300. Jadi kita ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau buy sekarang nanggung ya, antara 1.200 sampai 1.300. Kan dia ditutup 1.255. Jadi sekalian naik ke atas 1.300, kita ikut lantai bangunan berikutnya atau tunggu buy weakness di MA20-nya. Suatu saat MA20-nya pasti akan dites ya. Dites itu nggak selalu dipotong dari atas ke bawah, nggak. Kadang-kadang nggak dipotong, tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi dari swing high-nya, ya, ini kan swing hanya di 1.105. Ya berarti kita buy. Selama MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Jadi saya ajarkan yang gampang aja pakai MA20. Saya nggak mau ajarkan yang aneh-aneh ya, yang warna-warni. Ada influencer terkenal, dia jualan tools, jualan cat ya. Ada aneh-aneh, ada kotak-kotaknya gitu ya. Ya, kemudian ada beberapa garis banyak gitu ya. Ada yang pakai technical yang ribet, pakai Elliott Wave ya boleh aja sih. Tapi saya sih sederhana aja. Ya, sederhananya gampang. Yang terbukti cuan juga. MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20, trennya bagus ya kita boleh buy. Contohnya aja nih kenyataannya buktinya. Kalau dia mengarah ke bawah, dia jangan buy dulu. Kalau sudah mulai melandai, ya, sudah mulai mengarah ke atas, ini breakout dari swing high-nya kan yang sering saya ajarkan, itu boleh buy. Kalau mau buy on weakness, kadang-kadang ini swing high yang sebelumnya akan dites lagi. Nah, selama dia nggak bentuk lower low, ya, kalau dia breakout lagi, ya kita tambah lagi average up ya seperti ini ya. Jadi trading saham itu gampang. Misalnya ini swing high-nya di sini, ya, kemudian dia koreksi. Ya. Nah, ketika dia breakout lagi ke atas ya kita buy. Selama MA20-nya mengarah ke atas, ya berarti bagus trennya. Udah gitu aja gampang kan, nggak perlu tanda-tanda yang aneh-aneh. Memang di chat saya ini ada Doncian channel, tapi saya nggak sering pernah saya ajarkan sih, teman saya nggak mengajarkan lagi terlalu ribet ya. Tapi saya pakai acuan karena seringkali rapi ya. Misalnya ini swing hanya di sini ya, kita bisa pakai acuan di sini, garisnya 1.200, kemudian di sini ada 1.130, kita bisa pakai acuannya untuk support atau istilahnya area pasang stop loss terdekatnya lah seperti itu. Atau area buy on weakness-nya kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas kita barusan buy. Berdasarkan dari area dari downtrend channel sebelumnya. Yang penting adalah garis horizontal ini ya. Semakin panjang garis horizontalnya itu semakin kuat. Ya, mungkin cara menghindung aja. Jadi seperti ini. Kalau ini kan kalau kita lihat garis horizontalnya cuma segini, segini ya panjangnya ya. Kalau ini panjangnya lebih panjang. Ya. Berarti kalau dia berhasil tembus ke atas, dia semakin kuat, kuat uptrendnya ya daripada yang ini. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Buktinya dia berhasil. Ya seperti itu ya. Tapi bukan berarti pasti berhasil enggak ya. Yang penting adalah Anda pasang trade stopnya atau stop lossnya. Kalau berdasarkan teknikal ini masih bagus uptrendnya ya. Seperti itu walaupun masih wait and see karena konsolidasi. Ya, tunggu 1.300 ke atas kita buy. Istilahnya buy high, sell higher. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BTPS. BTPS ini kalau saya lihat uptrendnya masih bagus. Dia sudah testing MA20-nya. Nah, MA20-nya kan sudah dipotong nih. Dari bawah ke atas sudah naik nih. Sudah bertahan. Selama dia bertahan di atas MA20-nya, 1.265 dia masih bagus. Kalau yang mau buy on weakness sudah saya gambarkan 1.210 atau 1.145 paling jauh 1.070. Tapi ini saya hapus saja 1.070 ya. Karena kalau terlalu jauh di bawah itu bukan lagi buy on weakness lagi. Ceritanya tangkap bisa jatuh. Ya. Kalau tangkap bisa jatuh ya memang turunnya lama. Ya, ini bahkan sampai dalam banget tuh ini dari 1.400 sampai kalau kita lihat di sini sampai area 1.900-an ya. Mungkin ada berpendapat, wah tenang aja Pak Suntar nanti juga naik sendiri itu naik sendiri ya. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Tapi saya sudah cerita banyak banget ya, sering banget ya. Mungkin jangan bosan-bosannya. Dulu ada bank yang gede ya, besar ya, Big Bang seorang nyebutnya walaupun bukan buku 4. Dulu kan istilahnya buku ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha. Sekarang pakai KBMI kan. Nah, dulu bukan buku 4 tapi disebut bank besar karena apa? Kapitalisasi pasarnya tiba-tiba melonjak karena harga sahamnya naik tinggi ya. Ya, waktu itu bagus di zaman kejayaannya ya. Mungkin ada yang bilang, "Wah, pilih yang BUMN Pak Sunar." Ya itu BUMN juga ya. Tapi nyatanya apa? Sampai sekarang 7 tahun ya, sudah 7 tahun lebih ya, lebih sedikit ya. Itu harganya nggak pernah balik lagi ke harga tertinggi sebelumnya ya. Saya nggak nyebutkan nama emitennya, cuma yang sering ngikutin grup channel saya harusnya sudah tahu bang apa. Ya sekarang memang afternya masih bagus bang tersebut ya, masih bagus dan afternya masih cukup kuat ya. Eh, Boleh buy on weakness ya, tapi saya nggak sebutkan yang mana. Eh, tapi bukan saham yang ini ya. Ya tapi yang sering ngikutin harusnya sudah tahu.
Jadi nggak pasti ya. Jangan lupa pasang trade stop atau stop loss. Apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Bukan berarti apa yang dulunya bagus sekarang jelek, enggak ya. Jangan salah paham. Apa yang dulunya jelek belum tentu sekarang jelek. Bisa saja sekarang bagus atau kedepannya bagus. Ya, kalau seperti itu cukup berikutnya untuk BRIS, salah satu bank syariah terbesar ya, bank syariah Indonesia. Nah, dia akan testing resistennya 3030. Nah, ini menarik kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 3030, pasang automatic order buy, Anda boleh buy atau tambah lagi istilahnya yang sudah punya ya, average up, target plus berikutnya 3130 checkpointnya. Kalau naik ke atas 3130, tambah lagi target plus berikutnya 3300. Ini kalau kita lihat koleksi asingnya lumayan tinggi ya. Jadi Bank Syariah mulai di koleksi asing ya. Untuk BTPS kalau kita lihat juga sama, net buy asingnya besar, kemudian Bank Syariah Indonesia juga sama. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan memang 2020-nya masih mengarah ke atas. Kalau yang mau buy weakness tunggu aja di area sekitar 2540. Kalau 2400 terlalu bawah ya. Saya ganti paling dekat ya area buy weakness-nya di 2790 ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi trading atau investasi itu gampang, mudah ya. Kalau sudah ada garis-garisnya tinggal ikutin aja. Kalau dia berhasil naik rebound ke atas kita tambah lagi untuk average up. Nah, di sini resistennya lumayan kuat ya 3130. Tetapi jangan sampai resisten dijadikan tembok ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas, kita boleh buy high sell higher. Bukan berarti saya sesat mengajarkan untuk apa baik di ketinggian enggak ya. Karena saya sering kali menyebutkan acuannya adalah MA20-nya. Selama MA20-nya mengarah ke atas ya dia masih bagus. Kalau tiba-tiba dibanding turun seperti ini, katanya Pak Suntar nih, MA20 mengarah ke atas nih. Ya tiba-tiba dibanding turun. Nah, memangnya analisa teknikal bisa mengatur marketnya? Ya nggak bisa. Eh, nggak ada yang pasti. Ya. Jadi yang tahu analisa teknikal itu hanya menunjukkan trennya kalau pakai acuan MA ya. Kalau dia turun di banyak 20 ya seperti saya sebutkan, apalagi candlenya merah dalam ya Anda cepat-cepat buang atau jual. Ya. Walaupun Anda nggak sempat jual lah, ini Anda dikasih kesempatan jual, ini kan konsolidasi. Ya, ini kan beri buy 20, Anda kan bisa kurangi posisi. Ya. Nanti buy lagi kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 20-nya. Betul nggak yang diajarkan Pak Sunar? Bener lah. Ini kan turun gini ya, sudah mulai naik kan. Ini breakout higher high Anda mulai buyback. Ya, seperti itu. Lumayan Anda shift waktunya dari sini ke sini. Ya, uangnya Anda bisa Anda putar ke reksadana, pasar uang ya. Jadi dapat eh, istilahnya daripada buang waktu nggak naik. Iya kalau berhasil balik lagi ke atas. Kalau gagal, ya kita nggak tahu. Makanya selalu pasang trade stop dan stop loss. Ini masih bagus. Kurang lebih cukup. Berikutnya Arto, salah satu bank digital yang lumayan mahal ya. Kalau kita lihat area buy Indonesia di 1800, 1610 ya. Berikutnya lagi. Jadi sebelumnya di komentar sebelumnya ada bilang jangan buy BBCA, mahal BBCA. Kalau dibandingkan dengan Arto, ya masih mahalan Arto ya BBCA ya. Ya seperti itu. Jauh lebih mahal Arto dong. Bank digital ini paling mahal ya Arto ini. Nah, ini buy on minus 1800 tapi ini belum rebound mantul. Nah, walaupun dia di bawahnya MA20-nya, MA20 yang datar ya. Ini area supportnya Anda belum buy. Jadi bisa tunggu di 1610. Tadi kalau mulai buy kalau dia sudah berhasil tembus lagi MA20-nya dari bawah ke atas ditembus ke atas ya. Naik ke atas 1940 ya 1950 ada kurang lebih acuannya. Menjelang penutupan atau besok paginya Anda boleh buy untuk Arto itu buy on minus di MA20-nya atau di bawah 1500 di atas 1510. Tapi kalau sudah di bawah 1500 jangan buy on weakness dia akan lanjutkan penurunannya lagi lanjut downtrend ya. Nah, seperti itu cukup. Berikutnya untuk BNLI ini saham lumayan dijaga kuat di 12130 ya. Jadi ini sudah testing MA20-nya. Apakah ketinggalan atau ketinggian? Enggak sih. Kalau saya lihat ini memang di tengah-tengahnya. Kalau takut Anda tunggu aja di sekitar area 2130 sampai 2150 atau 2200 lah ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Target pas berikutnya sekitar 2700-an. Jadi untuk BNLI ini masih service masih lumayan bagus uptrendnya. Kita tinggal buy hasil higher atau buy omnibus saja di sekitar area 2100-an. Ya, saya rasa sih cukup ya. Ini ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh, 12 saham ya. Ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, satu lagi. 12 Bank Danamon. Nah, Danamon ini seperti saya sudah bahas ya. MA20-nya ini sudah mengarah ke atas. Memang nggak sampai dipotong ya. Tapi ini area buy window sudah saya gambarkan. Sudah memotong lagi ke atas. Yang mau buy boleh. Nanti kalau mau tambah lagi atau average up. Jika dia sudah berhasil naik ke atas MA200-nya. Sekitar 2530. Kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji 2590, 2650, dan 2700. Ya BDMS seperti itu. Ya. Ini masih cukup menarik sih ya kalau mau buy ya. Memang dia agak lemot ya.
Ini saya biasanya lama Pak Sunar. Ya kalau mau tunggu buy weakness lagi mungkin tunggu di area 2350 ya. Kalau sabar menunggu ya 2350 ke 2480 atau 2500-an ya lumayan lah. Ya, tunggunya kan nggak lama, nggak sampai 3 bulan ya. Ini 2 bulanan ya. Iya, ya hampir lah 3 bulan. Tapi kalau kini tunggu di 2350 kan lumayan. Tapi jangan lupa kalau dia gagal bertahan di atasnya 2350 lebih baik kurangi posisi atau jual dulu itu untuk BDMN. Ya kurang lebih cukup sekian. Hari Jumat tuh libur ya, jadi minggu ini hanya 4 hari aja. Saya rasa sih untuk perbankan masih cukup menarik ya. Ya, walaupun ya SG-nya masih menarik, perbankan juga masih cukup menarik ya seperti itu ya. Em, Kurang lebih cukup sekian. Terima kasih. Kemudian di akhir video saya ucapkan selalu doa saya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.